Nah, kesolihan itu akan mendatangkan ketentraman, kebalikannya akan mendatangkan keresahan bagi pasangannya. Masya Allah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta, ngaji katresnan di Radio El Victor dimanapun adanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini di sela-sela kegiatan masih bisa berkesempatan komunikasi, bisa kesempatan untuk bisa berinteraksi melalui Radio El Victor yang barokah untuk menyampaikan kajian keilmuan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan rumah tangga dan solusinya, gitu ya. Suami istri berburu kesenangan. Nah, apa bedanya kesenangan dan ketenangan? Kesenangan itu lebih bersifat lahiriah. Kesenangan itu lebih cenderung bersifat spontanitas. Kesenangan itu lebih bersifat sesuatu yang bersifat temporer Ya, makanya, atau kalaupun bisa dikatakan kebahagiaan itu bahagia yang bersifat lahiriah. Nah, lebih fokus juga berkaitan dengan kesenangan-kesenangan jasmania, duniawiyah gitu. Nah, suami istri ya sebagaimana umumnya manusia ya ingin dapat kesenangan-kesenangan dalam di dunia itu. Lah, untuk bisa memperoleh kesenangan dalam rumah tangga itu diantaranya ada beberapa indikator atau komponen atau faktor yang bisa menghantarkan orang itu untuk bisa senang. Satu diantaranya adalah ilmu pengetahuan. Suami ya istri, kita fokusnya lagi suami ya, tentu yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus itu lebih mudah untuk bisa meraih kesenangan daripada yang tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya keterampilan apapun gitu ya. Ya, katakan lalu ya ilmu kan ini, ilmu termasuk ilmu secara formal punya gelar akademik, S1, S2, S3 dan seterusnya, itu kan mempengaruhi juga itu dalam rangka untuk memperoleh kesenangan. Katakan banyak salah satu indikator senang itu bahagia itu punya rumah. Insya Allah orang-orang yang berpendidikan, orang yang punya gelar akademik itu S1, S2, S3 itu hidupnya akan lebih kelihatan punya rumah, karena kita tidak pernah melihat salah seorang guru besar, terus profesor, doktor, terus rumahnya di bawah kolong jembatan. Sementara yang sering kita lihat mereka-mereka yang tinggal di pinggiran sungai, ya kan, bahkan di pinggir-pinggir rel sepur, ya, dengan atap plastik dan seterusnya, itu ya rata-rata mereka itu tidak punya ilmu pengetahuan, sehingga bisa dikatakan orang yang punya ilmu pengetahuan, berketerampilan itu lebih mudah
untuk bisa memperoleh kesenangan. Salah satunya umumnya senang itu punya pekerjaan. Nah itu kan gitu dampak daripada ilmu keterampilan kan ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah kerja itu kan hubungannya dengan untuk bisa senang nanti. Makanya nggak heran ada aku senang aku saya bisa terima nyambut gawe. Padahal kan beban itu sebetulnya tiga penggawean, tapi senang karena butuh. Masya Allah. Karena aku punya ijazah seperti ini. Iya. Lalu yang kedua, orang untuk bisa senang itu adalah melalui astarwa harta. Asal Ya tadi termasuk ilmu, pengetahuan. hubungannya juga nanti untuk bagaimana orang itu punya harta. Orang yang berharta tentu lebih senang, lebih mudah untuk memperoleh kesenangan daripada yang tidak punya harta. Iya. Orang yang punya uang lebih mudah untuk bisa bersenang-senang daripada yang tidak punya uang. Katakan kalau senang itu belanja-belanja ke mall gitu ya. Walaupun mungkin ada orang yang nggak punya uang tapi bisa jalan-jalan ke mall. Tapi ya bisanya hanya jalan-jalan aja, lihat-lihat aja. Pura-pura ngenyang tapi gak jadi, alasannya nggak cocok harganya. Padahal nggak punya duit itu. Ya, Sementara orang yang punya uang itu kan tinggal gesek, set berapa? 5 juta. Maka umpamanya senang itu belanja-belanja, tentu orang yang punya duit itu lebih mudah menyalurkan kesenangannya belanja daripada yang tidak punya duit. Ya. Dan manusia memang semuanya berburu yang namanya uang, berburu duit. Maka kalau orang Jawa duit itu kan singkatan sebetulnya. Untuk bisa dapat itu duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oke, yang ketiga supaya orang itu bisa senang, bahagia secara lahiriah adalah ketika orang itu punya al-maqam, kedudukan dan jabatan. Kedudukan dan jabatan. Ya, orang yang punya kedudukan, punya jabatan tertentu di tingkat manapun, strata sosial dari RT, dari RW, kemudian dari lurah, kepala desa, camat dan seterusnya di kantor-kantor itu macam-macam kedudukan. Itu tentu lebih mudah untuk memperoleh kesenangan daripada yang tidak punya kedudukan dan jabatan. Kan paling tidak ketika orang itu punya kedudukan, punya jabatan kan ada tambahan-tambahan fasilitas. Bukan sekedar sebagai karyawan upah biasa, tapi karena punya kedudukan tertentu. Kepala bagian, di biro, manajer dan sebagainya itu tentu ada tambahan fasilitas. Termasuk kalau mewakili rakyat lalu menjadi anggota DPR. Jadi yang kaya itu yang mewakili, sampai yang diwakili ya sudah diwakilkan ya. Kayaknya diwakilkan pada wakilnya itu, wakil rakyat. Masya Allah. Maka untuk itu sehingga orang itu banyak yang berebut. Nah, berburu tadi itu dengan cara yang dimilikinya, dengan cara mengeluarkan uang, dengan cara menjalin politik, komunikasi politik, terusnya gitu kan. Ya oke lah, selama itu semuanya halal-halal aja, yang penting tidak menafikan masalah-masalah kemanusiaan, tidak menafikan masalah-masalah hukum gitu ya. Oke, dengan kedudukan dan ini hubungannya dengan seorang suami istri kan bisa saja nanti suami istri itu merasa senang, merasa bahagia ketika salah satu pasangannya punya kedudukan tertentu. Terutama suami diangkat menjadi kepala bagian, diangkat menjadi kepala biro, ya, manajer, general manager dan seterusnya, macam-macam itu. Itu ikut merasa bangga kadang-kadang. Kemudian yang keempat yang menentukan bahagia itu faktornya adalah as-sihah, kesehatan. Sehat itu mengalahkan dari tiga hal di atas tadi itu. Ya bisa dibayangkan orang itu punya ilmu, gelar doktor, gelar apalah gitu, terus kemudian punya uang banyak, penghasilannya, terus punya kedudukan tertentu di tengah masyarakat atau di komunitasnya. Oke, itu membanggakan. Tetapi manusia kan tidak hanya semata-mata senang yang dicari itu, yaitu ketenangan. Nah, uang, jabatan, ilmu tadi itu, keterampilan
itu tidak menjamin. Tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Maka ya itu apa, makanya kalau urusan senang ya bisa di situ, dengan uang senang, dengan kedudukan senang, ya dengan sehat senang, ya dengan punya ilmu pengetahuan senang gitu ya. Semuanya itu kan ya intinya itu memperoleh kesenangan, iya. Tapi orang hidup kan tidak semata-mata senang itu, bahagia sesaat itu yang dicari, tapi bagaimana ini bisa mendatangkan kenyamanan, ketentraman terus-menerus dalam kehidupan. Nah ini bahasa Al-Qur'annya nyaman, tenang, tentram itu adalah as-sakinah. Sakinah. Ya. Sakinah, ketenangan surgawi. Ya, ketenangan secara fisiologis juga bisa disebut dengan itminan. Itminan. Tumakninah itu. Tumakninah. Ya kan? Ya. Nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang dan tentram. Nah, maka inilah sebetulnya dicari oleh pasangan suami istri itu, bagaimana hidup bukan sekedar senang yang terpenuhi, tapi lebih dari itu ketentraman. Sebab kadang-kadang ketika orang itu punya uang banyak, punya ketenaran, dan bukan punya kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi, tapi kan nggak jaminan orang itu. Ketika orang punya seperti itu, terus jaminan apa hidupnya tenang, nyaman, gitu tentram. ya. Nah, kadang-kadang malah justru di balik keberhasilan materi tadi itu malah resah. Gak bisa tentram. Iya, maka untuk 4 hal tadi itu, iya itu indikator orang untuk bisa senang, untuk bahagia lahiriah. Tapi manusia hidup itu butuh ketentraman, ketenangan. Nah, untuk bisa tenang dan tentram itu tidak melalui jaminan 4 hal tadi itu. 4 hal itu tidak menjaminnya ya. Iya, gini, karena apa? Karena intinya ketenangan itu ada di hati. Bukan di uangnya ya, bukan di kedudukannya, bukan di ijazahnya itu gitu loh, sertifikatnya itu bukan. Tapi ketenangan itu ada di hati. Bagi suami istri, ketenangannya dalam rumah tangga ya di hatinya, terletak di hatinya masing-masing. Nah, setiap manusia itu punya hati. Tapi kan di sini di akhirnya dibatasi siapa hati yang beriman. Hati yang beriman. Sebagaimana kebalikan, pusatnya kegalauan, keresahan, ketakutan, ya tidak nyaman itu kan ada di hati juga. Nah, jadi akhirnya munculnya ketenangan ya di hati, munculnya kecemasan dan ketakutan itu ada di hati. Makanya lalu dibatasi oleh Allah qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Hubungannya dengan ketenangan dalam rumah tangga itu sangat dipengaruhi oleh hatinya suami, sangat dipengaruhi oleh hatinya istri. Dipengaruhi oleh kesolehan seorang suami, kesolehan seorang istri dalam rumah tangga itu. Nah, pusatnya ada di hati. Lalu oleh Allah hati itu dibatasi hati orang-orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Fatah ayat 4-5 itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan, menganugerahkan as-sakinata, ketentraman dan kenyamanan fi qulubil mu'minin, pusatnya itu di hati orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Pusatnya di hati orang-orang yang beriman. Secara umum kita sering mendengar ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hatinya tenang ya. Bukan pikirannya ya, tapi hatinya. Bukan akal pikiran, tapi hatinya. Nah, kenapa dibatasi orang-orang yang beriman? Nah, gitu. Ya memang kan sudah kita banyak melihat kasus-kasus ada orang itu bendahara sebuah partai, duitnya banyak, punya perusahaan, kemana-mana itu. Ya, tapi dia mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Nah, itu contoh ada kan.
Karena hidupnya resah, nggak jaminan. Walaupun hartanya banyak ya. Ya. Dan juga bisa kebalikan, nggak punya harta juga sulit untuk tenang gitu loh. Iya, iya. Tapi sebetulnya dalam konsep Islam itu sebetulnya itu sarana, sarana. Tapi kan nggak jaminan gitu loh. Ya. Oke, di hati orang-orang beriman, kenapa itu dijamin seperti itu orang beriman? Karena orang yang beriman itu hatinya sudah lebih dulu ditata. Menata hati itu penting. Ciri khas orang yang tenang itu adalah ketika orang itu pandai bersyukur terhadap apa yang dimiliki, terhadap apa yang dianugerahkan kepadanya, dan pandai untuk bisa bersikap sabar apabila tidak mendapatkan dari apa yang diinginkan itu. Dalam kehidupan rumah tangga kan bisa begitu. Jadi pusatnya ketenangan nanti itu bukan semata-mata terletak seberapa suami memberi kepada istri, seberapa istri memberi pada suami. Katakan kalau ukuran bukti cinta seorang suami itu dengan cara memberi belanja, memberi uang, itu kan arahnya kan supaya istrinya yang menerima belanja tadi itu senang dan tenang. Tapi kan menerima kan tidak otomatis tenang gitu. Ya tergantung bagaimana cara dia mensikapi pemberian tadi itu. Ketika diberi lalu dia masih merasa lah kok cuma segini, gak ngefek lah ya gitu ya. Ya bisa, nggak akan dirasa itu. Tapi ada orang yang diberi tidak sampai seperti itu, tapi merasa subhanallah ini bagian daripada pertolongan Allah, bagian ini mensyukuri, beda nilainya. Artinya nilai yang terkandung bukan nilai nominalnya, tapi nilai intrinsiknya itu loh. Di balik itu ya berkaitan dengan perasaan tadi itu. Jadi seberapa akhirnya orang itu bisa mensyukuri dan menerima pemberian itu juga menentukan. Tapi diberi berapapun, tapi kalau nggak syukur, nggak terima kasih, nggak merasakan itu semua sebagai anugerah, ya sudah, kalis. Oleh karena itu dibatasi orang-orang beriman itu karena iman mengajarkan seseorang supaya senantiasa bertakwa. Kan ada ayat di surat Al-Hasyr itu yang bagian akhir itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Oh, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah itu cakupannya adalah melalui ibadah-ibadah yang langsung sambungannya dengan Allah. Takwa itu kan yang kita sering dengarkan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah kan itu. Ya. Kemudian itu aplikasinya adalah menjalani perintah-perintah Allah sesuai dengan wajibnya tadi itu. Lalu yang sunnah-sunnah kan baru begitu kan. Nah, takwa juga bermakna meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, Allah itu perintah apa kepada seseorang itu? Pada orang yang beriman itu bertakwa. Lah, takwa itu aplikasinya kepada siapa? Dalam hal sebagai seorang suami istri itu kan, lalu perintah Allah kepada suami itu kayak apa? Maka bagian dari ketakwaan itu ya suami itu melaksanakan seperti yang dicontohkan Rasul, diperintahkan oleh Allah. Di antaranya apa? Memberi nafkah. Itu kan perintah Allah. Termasuk takwa itu. Ya lah, kalau suami tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya, hanya ngejak tidur saja. Maka lama-lama istri kan emang pikirin kan itu, kuno nggak pernah mikir gini. Nah, maka seorang suami melakukan sesuatu atau tidak itu ukurnya adalah karena Allah, ketakwaan tadi itu. Maka otomatis ketika seorang suami itu menjalani sesuatu dalam rumah tangga itu koridornya sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam,
perintah umum secara umum di Al-Quran surat An-Nisa ayat 15, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istrimu dengan cara yang benar, yang ma'ruf. Jadi situ. Ya kalau dasarnya tidak ketakwaan kepada Allah, nanti memperlakukan pasangannya kan ukurannya adalah nafsunya. Nafsunya saja ya. Iya. Gak tepat didik. Kamu nggak peduli kan kamu menangis atau, nah itu kan. Iya. Ya karena nggak takwa. Iya. Seperti kebalikannya juga, seorang istri akan memberikan kenyamanan dan ketentraman seorang suami. Itu berkaitan dengan suami itu seberapa melaksanakan perintah Allah dan seberapa menjauhi larangan Allah, hubungannya dengan pasangannya. Karena istrinya takwa, maka sebisa mungkin istri adalah untuk suami. Suami untuk istri, saling memberi, itu sumber ketenangan. Walaupun tetap dengan catatan bersyukur apa tidak bersyukur. Takwa itu tadi mengajarkan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sehingga secara umum pesan Rasulullah ketika haji wada, ya yuhannas, wahai manusia, ittaqullaha fin nisa, kau takutlah kepada Allah, urusan istrimu, urusan perempuan. Iya kan? Itu berarti apa? Jangan sampai engkau sakiti, jangan sampai engkau mendolimi istri. Ya, bukan takut sampai. Ya, bukan takut secara bukan takut ya. Dalam arti seperti ketika kita takut sama binatang, menjauhinya itu. Nah, takutnya itu kepada Allah dalam urusan memperlakukan istri. Konsultasinya, ya Allah, kalau istri saya perlakukan seperti ini, apakah aku dibenarkan oleh Allah? Ya. Nah, gitu. Istri juga begitu. Aku mau bersikap seperti ini dengan suami, layaknya apa? Layak apa tidak layak? Kira-kira menurut Allah kayak gini itu kayak apa? Lo ukurannya begitu. Jadi sambungannya itu adalah Allah dan malaikat dalam rangka memperlakukan pasangannya. Nah, ketika pasangan suami itu bisa seperti itu, insya Allah masing-masing akan dapat itu kerasa nyaman itu, ketenangan. Subhanallah, sampai muncul kekaguman kan gitu tuh. Subhanallah, suami saya. Subhanallah, istri saya. Kemudiannya lu ngono lo ya, saling merasa. Nah, kemudian selain apa tadi, hubungannya dengan ketakwaan itu kan, aplikasi lagi ketakwaan itu hubungannya dengan kita diperintah untuk bersyukur, diperintah untuk bersyukur, diperintah untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Bersyukur pertama tentu adalah bersyukur kepada Allah. Semua hasil lahiriah tadi itu datang bukan semata-mata karena dirinya, tapi itu dari Allah. Maka wujudnya syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah wujudnya adalah melalui ibadah-ibadah di hadapan Allah. Syukur kepada Allah diantaranya adalah mempergunakan anugerah-anugerah Allah tadi itu untuk sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah. Bagian daripada bagian daripada ketakwaan, mengajarkan untuk bersyukur. Tadi kan sudah saya katakan, sumber ketenangan itu bukan terletak bendanya, tapi seberapa dia bisa menerima, seberapa bisa mensyukurinya gitu. Itu di situ bisa merasakan ketenangan. Karena itu Rasul menyatakan, ajaban li amril mu'min, aku ketemu orang dengan orang beriman. Nah, itu umum. Nah, hubungannya dengan keluarga, ya saya heran dengan seorang laki-laki yang beriman. Saya heran dengan perempuan-perempuan yang beriman. Herannya di mana? Takjubnya itu, innal amra kullahu, urusannya orang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik. Dan dengan itu semua ia akan memberi kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa kok menjadi heran itu menakjubkan? Ciri khas, ya. Ciri khas orang beriman, orang yang berpandai bersyukur kepada Allah itu, ya idza asabathu sarra, apabila dia menerima kesenangan-kesenangan, maka sikapnya adalah syakara, bersyukur. Fakana khairan lah, maka dengan modal dia syukur itu baik untuknya. Wa idza asabathu dharra, dan ketika seseorang itu ditimpa kemalangan atau kesedihan, kesusahan, sabar, dia punya benteng kesabaran. Iya kan? Nah, suami istri ini kan
bisa berlaku seperti ini di dalam lingkup keluarga tadi itu. Okay. Seberapa tingkat syukurnya seorang suami dan istri, seberapa tingkat kesabarannya seorang suami dan istri dalam membangun rumah tangga bersama tadi itu. Maka ketika masing-masing pasangan itu bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, mensyukuri apa yang diberikan pasangannya, di situ sumber ketenangan. Intinya syukur itu aspek Allahnya iya, aspek kemanusiaannya juga iya. Karena ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah, Allah pun tidak boleh Allah pun mengingatkan supaya kita tidak lupa terhadap selain Allahnya, jangan lupa kepada manusia yang lain yang memberi saham kamu bisa seperti itu. Sehingga ada ungkapan hadis, man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Seseorang yang tidak mampu untuk menghargai dan mensyukuri dari sesama manusia, maka lebih sulit untuk mensyukuri Allah. Karena nggak tampak langsung Gusti Allah itu. Kepada yang tampak langsung saja nggak bisa mensyukuri, apalagi tidak ada. Nah begitu juga seorang suami itu syukurnya pertamanya kepada Allah, tapi yang kedua ya kepada pasangannya. Gitu ya. Barang siapa yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri apa yang diberikan manusia, ya maka dia tidak akan menjadi orang yang bisa bersyukur itu. Malam yashkur linnas lam yashkurlah. Barang siapa yang tidak bisa menghargai pemberian manusia, lebih sulit untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, karena tidak langsung Allah datang gitu. Jadi dibangun itu kasih saling mensyukuri antara suami istri itu. Kemudian ketika ada hal-hal yang di luar keinginannya dalam rumah tangga terjadi yang namanya musibah, keheranannya kepada orang beriman itu karena dia mampu bersikap yang bijak dengan cara bersabar. Sambil mencari solusi kenapa itu terjadi. Ya. Oke, jadi insya Allah pasangan suami itu dijamin tenang itu bukan semata-mata bertumbuh kepada ilmu pengetahuannya, bukan semata-mata hartanya, bukan semata-mata kedudukannya, bukan semata-mata karena kesehatannya, tapi yang paling utama itu adalah berkaitan dengan kekuatan mentalnya, kekuatan hatinya, syukur dan sabarnya. Insya Allah. Itu nggih, monggo. Kita akan berikan kesempatan untuk Anda dulur di 081234939390. Baik Yai, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari dulur Al Victor. Nggih, monggo. Ya, ini kita cari yang sesuai dengan topiknya. Assalamualaikum Ustadz, ngapunten badhe tanglet. Seorang istri menunda permintaan suami bukan menolak dikarenakan ada alasan tertentu. Apakah seorang istri berdosa? Mohon pencerahannya. Matur suwun dari Ibu Sudarwati Surabaya. Ya, menolak permintaan suami tentu menolak apa? Permintaan mungkin pelayanan di tempat tidur. Ya, kalau ada alasan tertentu, tentu itu harus dibicarakan kepada suami. Dikomunikasikan, dijelaskan. Ya, karena saat itu adalah kewajiban seorang istri dan haknya suami. Nah, ketika alasannya kuat untuk sementara tidak melayani tadi itu dengan dijanji istilahnya nanti ditunda pada waktu tertentu, itu boleh harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman nanti bisa menimbulkan persoalan kalau nggak diselesaikan itu, nggak dikelirkan kan bisa nanti panjang itu nanti itu. Ya, jadi gitu nih. Jadi intinya harus disampaikan tentang alasan kenapa tidak itu. Ketika ternyata suami itu punya alasan lebih kuat untuk sudahlah itu nggak terlalu penting itu gini nanti selesaikan. Maka ketika itu suami yang istri yang soleh itu harus dalam hal itu, apalagi itu hubungannya dengan persoalan supaya suaminya bisa menjaga diri jangan sampai berbuat dosa, berbuat zina. Nah, gitu loh ya, hubungannya gitu. Jadi perlu ada yang namanya keterbukaan untuk saling memahami, saling
mengerti. Kalau bahasa kemarin kita tentang berkorban cinta demi cinta itu diantaranya begitu. Sebetulnya kita itu ingin sesuatu dari istri, tapi karena ada alasan tertentu akhirnya keinginan kita korbankan, kita kalahkan demi. Atau sebagaimana seorang istri sebetulnya punya kepentingan apa terhadap dirinya tadi itu, tapi ini benturan dengan kepentingan suami, akhirnya kepentingan istri dikorbankan belakang kepentingan suami. Itu namanya saling berkorban demi cinta. Masya Allah. Tapi gini ya, ada mungkin kejadian ketika waktu istri tidak melontarkan alasannya ingin menunda itu tadi karena malu kepada suami, ada hal yang disembunyikan begitu ya? Apakah gimana? Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya? Harus supaya kan lebih malu tapi nanti akan menjadi masalah lebih panjang, kan sebaiknya tetap disampaikan. Justru ya nanti disampaikan dengan bahasa apa? Malu karena sakit. Loh, wong kalau sudah suami istri itu kan harus semuanya bisa disampaikan. Mas, aku kayak begini loh mas, gini. Ya mungkin diawali dengan bahasa aku syukuran sih mas, mungkin saja nih gak enak tapi tak sampaikan yang gini. Loh, enak kan ngono iku. Nggih. Komunikasi yang baik ya begitu ya. Memang intinya itu komunikasi itu penting kok. Ya. Iya. Baik. Lanjut ya. Monggo. Ya, ini ada pertanyaan juga, ini dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, gimana bila seorang istri pernah berzinah dengan orang lain dan sekarang bertaubat, tapi suaminya tidak pernah tahu? Apa sholat, puasa, dan zikir-zikir serta sholawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, intinya kalau nanti itu dengan tidak diberitahukan itu apa itu suami welcome saja dan tidak mempermasalahkan. Lalu kalau diberitahukan malah jadi masalah. Maka yang penting enggak usah disampaikan. Tapi setelah itu betul-betul tobat, memperbaiki diri hanya dengan suaminya dan meninggalkan yang harus menjauhi dengan laki-laki yang pernah berbuat zina dengannya tadi itu. Nggak usah diceritakan jadi masalah nanti, malah dibalas nanti itu. Itu ya. Iya. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Terus ya itu mungkin atas ketidaktahuan suami tadi itu, tetap suaminya didoakan yang terbaik supaya nggak tahu itu. Tapi ketidaktahuan itu bukan dalam rangka supaya dia bisa melanjutkan dosanya tadi itu, bukan gitu loh. Itu begitu ya. Iya. Daripada nanti ketika diungkap malah karu-karuan jadinya masalah. Kalau misalkan suaminya tahu begitu ya, informasinya hanya kabar-kabar burung, kemudian tanya kepada istrinya, apa harus dijawab jujur atau tidak ya? Nah, kalau tidak ada seperti itu jujur, tapi ya mohon maaf, harus menangis minta maaf itu. Aku khilaf, aku gini, tapi sebetulnya gitu. Ya, harus ada kepasrahan kalau sudah begitu, karena memang dia yang salah. Apapun keputusan dari suami. Iya, kalau sampai sekiranya suami tahu gitu. Intinya pokoknya Mas, minta maaf itu tok gitu ya. Enggak usah melawan. Iya. Walaupun diputuskan gitu ya, walaupun rumah tangganya hancur gitu nanti. Iya, kalau sampai akhirnya itu memang itu kan karena ketahuan, kalau nggak tahu kan nggak usah tadi. Kalau ketahuan terus akhirnya suaminya itu tadi bisa saja nanti itu akhirnya tinggal sikap suami nanti. Sikap suami hubungannya antara diri dengan istrinya, terus nanti suami kan juga pertimbangan antara dirinya dan istrinya dan anak-anaknya gimana gitu loh. Maka diperlukan akhirnya kebijaksanaan seorang suami itu, kearifan seorang suami. Disitulah maka berhati-hatilah baik suami maupun istri untuk jangan sampai yang namanya terjadi perselingkuhan atau pengkhianatan cinta. Itu tadi ketakwaannya tadi itu muncul di situ, itu ketenangan itu. Berarti kalau suami itu punya istri cantik tapi kalau nggak takwa kan serba nggak tenang. Betul titik karo sopo ya. Iya. Tapi kalau seorang suami itu sudah yakin istri saya itu orang yang soleh, nggak akan macam-macam kalau petizin dengan keluar itu, tenang kan itu. Sebagaimana seorang istri ketika punya suaminya itu adalah orangnya baik, bijak, orang yang sangat bisa mengendalikan diri dan semuanya, kemana-mana nggak takut gitu loh ya. Kenapa? Karena suaminya memang jelas pasti untuk dirinya dan untuk rumah. Loh ya. Itu kan banyak dan ketakwaan pasangan suami istri tadi itu. Insya Allah.
Nah, udah dibicarai macam-macam gini, tapi saya nggak mungkin, saya tahu suami saya itu paling orang itu mau macam-macam, mau fitnah, lah gitulah akhirnya di situ ketenangan. Tapi kalau dasarnya tadi itu sudah wis percaya, nek ana wong ngomong ngene wong nduk omahe koyo ngono, lah itu. Gitu ya. Masya Allah, baik ya, ada waktu 1 menit ini ya. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan ya. Singkat aja. Ya ini secara singkat ya. Ini adalah pertanyaan saya ya, mengenai istri yang menggunakan media sosial untuk menampakkan dirinya. Tetapi ketika waktu saya tegur sebagai suami, istri saya malah marah-marah dan mengancam agar dipisahkan itu tadi, karena ini merupakan kesenangannya sendiri. Bagaimana Yai sikap saya sebagai suami? Itu bukan istri yang solihah, karena dia memamerkan dirinya di medsos ya. Katakan memamerkan kecantikannya atau apa itu. Ya sekarang kan kadang-kadang gitu itu kan dipakai alat untuk dapat ini masukan tadi itu loh. Dengan di YouTube kan apa itu kan. Iya, TikTok atau apa ya. Kalau dengan itu akhirnya dia viral karena memamerkan kecantikannya, itu kan berarti memamerkan kemaksiatan kepada orang lain. Di depan suami kan nggak maksiat, kecantikan dipamerkan, tapi depan orang bisa maksiat. Nah kalaupun akhirnya itu dapat uang dari situ, itu kan akhirnya ada hasil maksiat. Nah suami itu bertanggung jawab gitu itu memang. Maka suami harus menghalang-halangi. Tidak boleh gitu itu tidak bisa. Sudahlah, cukup dari saya saja gini. Lah kok dia ngamuk-ngamuk, ya berarti itu istri yang nggak solihah. Boleh tegas untuk memberikan langkah sebagai suami seperti itu? Ya pertama ya tadi itu dinasihati secara keilmuan itu tadi itu diingatkan berkali-kali. Nah terus kan tingkatannya kan begitu, itu kan bagian daripada arah untuk bisa menjadi nusyus. Nusyus itu kedurhakaan seorang istri. Apa diantaranya? Tidak mengikuti nasihat-nasihat suami yang baik dan yang benar tadi itu. Melawan itu nusyus. Tetap suami memberi nasihat, yang berikutnya baru nanti wahjurun fil madhaji, pisah ranjang, bahkan sampai terakhir wadribuhun, boleh memukul. Itu dalam rangka membentengi tadi itu. Kenapa? Karena dosa-dosa seorang istri diketahui suami lalu dia membiarkan, itu bisa dosa suaminya. Masya Allah. Itulah persoalannya di situ. Itulah pentingnya istri yang solihah, fassolihatu qanitatun hafidhatul wa bima hafidhah. Ukuran-ukuran wanita yang solihah itu adalah hafidh, menjaga dirinya, menjaga auratnya. Auratnya hanya untuk suaminya. Ya, qanitat dan taat kepada suaminya, sebatas taat untuk kebenaran dan kebaikan. Masya Allah. Taat kepada Allah. Nah itu begitu. Jadi seperti itu memang betul suami itu mengingatkan seperti itu. Wis tadi ojo ikut dosa, iku ngono maksiat. Walaupun tidak menampakkan aurat, tapi kecantikan kamu itu kan menjadi sumber Iya kan bisa saja begitu kan. Iya, secara tidak langsung. Nah, kesolihan itu akan mendatangkan ketentraman, kebalikannya akan mendatangkan keresahan bagi pasangannya. Masya Allah. Hati kembali kepada hati masing-masing. Oke, demikian mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ada manfaatnya diri Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.